Pada tanggal 10 November setiap tahun, kita merayakan Hari Pahlawan. Melalui Kepres nomor 316 pada 16 Desember tahun 1959, ditetapkanlah tanggal 10 November sebagai peringatan Hari Pahlawan. Hari tersebut dianggap layak untuk jadi hari peringatan seluruh bangsa tentang bagaimana dulu para pahlawan kita menentang dan melawan kelaliman para kolonialis. Secara khusus, Hari Pahlawan juga dikaitkan dengan peristiwa pertempuran Surabaya tahun 1945. Pada waktu itu, tentara dan pejuang Indonesia melakukan peperangan melawan pasukan Inggris dan Belanda. Masyarakat Surabaya yang merasa sudah merdeka tidak mau lagi dibohongi oleh tentara Belanda Nika yang mendompleng pada tentara Inggris Afney. Awalnya masyarakat terhina oleh dikibarkannya bendera Belanda di atas puncak Hotel Yamato. Segala upaya bernegosiasi oleh wakil-wakil masyarakat Indonesia selalu menyebabkan benturan dengan pihak sekutu tersebut. Seringnya terjadi bentrokan para pejuang Indonesia dengan orang-orang asing itu memuncak ketika pemimpin pasukan Inggris untuk Jawa Timur, Jenderal Malabi, terbunuh pada tanggal 30 Oktober 1945. Pasukan Inggris meradang. Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansell, pengganti Malabi, mengeluarkan ultimatum agar selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 Indonesia menyerahkan persenjataan mereka, berhenti menyerang Afney dan Nika, serta meminta semua pimpinan dan para pemuda berkumpul pada jam 6 pagi. Masyarakat Surabaya menolak hal itu dan memilih perang. Pertempuran panas berlangsung sejak tanggal 10 November 1945 selama 3 minggu. Selama waktu itu pula, Surabaya menjadi neraka yang panas membara. Surabaya terus digempur dari darat, laut, dan udara oleh pasukan sekutu. Namun para pemuda tidak gentar dan terus melakukan perlawanan. Tak terbilang korban yang gugur, baik dari kalangan masyarakat Indonesia maupun pasukan sekutu. Kegigihan masyarakat Surabaya menyebabkan kota itu disebut sebagai Kota Pahlawan. 76 tahun telah berlalu semenjak banjir darah mengalir di Surabaya. 76 tahun Indonesia sudah merdeka. Perayaan Hari Pahlawan masih kita lakukan untuk menghormati para martir bangsa yang telah menunjukkan sikap merdeka, sikap mandiri, dan bebas menentukan nasib sendiri. Walaupun waktu itu belum lama merdeka, baru hampir 2 bulan proklamasi dikumandangkan, masyarakat Indonesia menolak untuk menjadi bangsa yang tertindas. Mana ada orang yang sudah merdeka mau dijajah lagi? Ini ibarat meminjam untayan Kalimantan Malaka. Hendaknya kita bisa merdeka 100% demi mewujudkan cita-cita bersama, menjamin kesejahteraan, keamanan, dan kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Bangli, Bali, juga ada seorang tentara pejuang, bagian dari pasukan I Gusti Ngurah Rai, yang memekikkan teriakan yang sama, merdeka 100%. Orang itu bernama Kapten Anak Agung Anom Mudita. Beliau gugur di sekitar Penglipuran demi eksistensi kemerdekaan Indonesia yang utuh, yang tidak mau dipecah belah menjadi negara perserikatan, sebagaimana Gusti Ngurah Rai juga menolak dipisahkan dari NKRI oleh Belanda. Jika kita kembali dijajah Belanda, apakah kita bisa dibilang merdeka? Semangat seperti itulah yang menggelegak di sanubari arek-arek Surabaya.
mereka telah menjadi waras. Mereka melek nalar dan enggan untuk dibodoh-bodohin lagi oleh para kolonialis. Mengenangkan para pahlawan juga berarti menghormati jasa para pahlawan di seluruh tanah air yang sudah rela berkorban untuk kebaikan dan kemuliaan bangsa. Marilah kita menundukkan kepala dan memejamkan mata sejenak untuk mendoakan mereka yang sudah gugur untuk dan demi kejayaan Indonesia yang hari ini bisa kita nikmati dalam suasana merdeka. Seorang wanita tua yang setiap hari mengurusi gelandangan-gelandangan yang tersisi dan tercampakkan dari kehidupan di salah satu kantong kemiskinan dunia, yaitu di Kalkuta, telah mampu memberi makna bagi kehidupan dan kemanusiaan. Itulah yang dilakukan oleh Ibu Teresa, membuat masyarakat yang tersisi merasa dimanusiakan kembali, diterima dan dicintai. Beliau berkata, "Lakukanlah hal yang kecil dengan kasih yang besar." Hari ini Indonesia masih membutuhkan banyak pahlawan. Perjuangan kita bukan lagi dengan pedang, bambu runcing, bedil, bom, atau senjata pembunuh lainnya. Persenjataan perang adalah urusan TNI. Senjata kita hari ini adalah keikhlasan kita untuk berkorban demi nilai-nilai peradaban baru Indonesia, menuju masyarakat modern yang sejahtera, merata, adil, dan makmur. Jadilah pahlawan yang baik dan tulus di bidang kesehatan, lingkungan hidup, kemanusiaan, di bidang pendidikan, di bidang sosial, budaya, di bidang seni, di bidang politik, di bidang ekonomi, dan lain-lain. Jadilah kita manusia yang berguna bagi sesama, sekecil apapun yang kita lakukan. Jika semuanya dilakukan dengan penuh cinta, dilakukan secara bersama-sama, serta dilakukan dengan setia dan tekun, Anda boleh yakin, di tahun 2030 dan seterusnya nanti, peradaban Indonesia baru akan menjadi mercusuar bagi dunia. Bagaimana menurut pendapat Anda?